Kali ini tentang pengujian, pengendalian, pengujian substansi atas transaksi, dan pengujian substansi atas rincian saldo. Saya menggunakan PT Bali Towerindo Sentra TPK. Dari itu pendahuluan sejarah tentang KAP. Nah, PT Bali Towerindo ini menggunakan KAP RSM. KAP RSM Internasional dikenal dengan sebutan RSM adalah jaringan kantor perusahaan angkutan dan konsultan di berbagai negara, jaringan layanan profesional audit terbesar kelima di dunia. RSM Indonesia ini awal didirikan oleh Amir Abadi Yusuf pada tahun 1985. Nama kantor akuntan publik AJ. Saat ini RSM di Indonesia telah melewati lebih dari 3 dekade. KAP RSM Indonesia ini didirikan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi terbaik di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Awal didirikannya tahun 1985 oleh Amir Abadi Yusuf. Nah, ini ada jumlah cabang RSM Indonesia, ada 2 cabang, yaitu Jakarta dan Surabaya. Lokasinya di Jakarta ada di Plaza Asia level 10, Jalan Jenderal Sudirman nomor 59 Senayan, Jakarta Selatan. Jumlah partnernya lebih dari 3.750 partner. Barang perusahaannya yang diaudit itu PT Bali Towerindo Sentra itu berdiri pada tanggal 6 Juli 2006, yang disebut dengan Bali Tower, merupakan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi berkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang senantiasa dapat mendukung kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. Pada tanggal 13 Maret 2014, Bali Tower resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan mulai diperdagangkan dengan kode emiten Bali. Nah, ini ada struktur organisasi perusahaannya. Yang di paling atas ini Dewan Komisaris, dan bawahnya itu membentuk komite audit. Lalu Dewan Komisaris ini dan komite audit ini mengawasi, tugasnya Presiden Direktur. Nah, di bawahnya itu diawasi lagi dengan internal audit dan corporate secretary. Presiden Direktur itu dibantu oleh beberapa wakil direktur lainnya, salah satunya CFO atau wakil direktur keuangan. Direktur keuangan ini bawahi divisi akuntansi dan corporate finance. Perusahaan bergerak di bidang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan memiliki 2 segmen utama, yaitu penyewaan infrastruktur menara telekomunikasi dan komunikasi data internet dan televisi berbayar. Ada pemegang sahamnya. Bali Tower ini, nama pemegang sahamnya ada PT Karisma Cipta Towerindo. Nah, itu memiliki persentase sahamnya 59,7%. PT Karisma Cipta Towerindo ini terdiri dari PT Bali Menara Bersama yang presentasinya kepemilikannya 49% dan PT Karisma Cipta Mandiri persentase kepemilikannya 51%. Lalu ada Robi Hermanto sebagai direktur dari PT Bali Towerindo, persentase pemilikannya 0,01%. Lalu ada masyarakat sebesar 40,299%. Nah, Bali Tower ini memiliki entitas anak yaitu PT Paramitra Intermega dan Paramitra Media Interaktif. Dewan direksi dari PT Bali tersebut ada yang pertama Jeff Owen Ronaldi sebagai direktur utama, Lili Hidayat sebagai wakil direktur utama, yang ketiga Robi Hermanto sebagai direktur, dan terakhir yang Teddy Gunawan sebagai direktur tidak terafiliasi. Nah, ini ada tinjauan pusaka. Yang pertama, definisi audit sendiri adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan, melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan audit, yang telah ditetapkan. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAK atau tidak. Nah, bukti audit itu terdiri dari pertama ada bukti pembukuan dan bukti pendukung. Prosedur audit terdiri dari 4, yaitu yang pertama pengujian, pengujian substansi transaksi, prosedur analitis, dan terakhir pengujian atas rincian saldo. Yang pertama ini ada prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substansi atas transaksi. Nah, ini prosedur audit pendapatan. Yang pertama membandingkan biaya individual dengan tahun sebelumnya, kedua membandingkan saldo aset dan hutang-hutang individual dengan tahun sebelumnya, membandingkan biaya individu dengan anggaran, keempat membandingkan presentase laba kota dengan tahun sebelumnya, kelima membandingkan biaya asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya,
Keenam, membandingkan rasio biaya manufacturing individual terhadap total biaya manufaktur dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit penerimaan kas. Ini ada 13. Yang pertama, mereview jurnal menggunakan perangkat lunak audit. Mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Keempat, mengamati apakah kas di press listing. Kelima, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Keenam, mengamati apakah akuntan membandingkan total file induk dengan akun buku besar. Ketujuh, memperoleh pre-listing penerimaan kas. Kedelapan, membandingkan pre-listing penerimaan kas dengan slip deposit. Kesembilan, memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun sesuai. Ke-10, menyiapkan bukti penerimaan kas. Ke-11, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Ke-12, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke ayat jurnal dalam file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Terakhir, menelusuri kredit tertentu dari file induk piutang usaha ke jurnal penerimaan kas. Lalu selanjutnya, prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo. Ini prosedur pendapatan dan penerimaan kas ada 11. Yang pertama, memperoleh agen trial balance piutang usaha. Kedua, menghitung prosedur analitis. Ketiga, mereview piutang. Keempat, menanyai manajemen apakah ada pihak terkait wesel atau piutang jangka panjang yang dimasukkan ke neraca saldo. Kelima, mereview notulen rapat dewan direksi. Keenam, menelusuri 10 akun. Ketujuh, menelusuri 5 piutang dari file induk piutang usaha. Ke-8, melakukan prosedur alternatif. Ke-9, membahas dengan manajer kredit tentang kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. 10, memeriksa penerimaan kas. 11, mengevaluasi apakah penelitian sudah memadai. Ini ada tujuan audit pengujian substantif atas transaksi pendapatan. Nah, ini pendapatan yang terkait dengan transaksi. Yang pertama, ada pendapatan yang dicatat adalah yang benar otomatis oleh komputer pelanggan menyangkut sertifikasi internal benar dikirim kepada pelanggan efektif atau keterjadiannya. Nah, yang pertama ada pengendalian kunci yang adanya itu ada 3. Yang pertama, ada pemisahan tugas antara penagihan, pencatatan pendapatan, dan penanganan kas. Kedua, memperoleh otomatis pembukaan transaksi ke dalam catatan tambahan piutang dan buku besar umum. Ketiga, file induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar setiap bulan. Untuk pengujian penilaiannya, mengamati apakah angkutan merekonsiliasi akun bank. Nah, defisiensinya tidak ada penilaian untuk menguji penjelasan pada waktu. Nah, untuk terakhirnya ada pengujian substantif atas transaksi. Itu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya. Kedua, menyampaikan bukti penerimaan. Ketiga, menelusuri ayat jurnal penerimaan. Keempat, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan. Selanjutnya, pendapatan yang terkait dengan transaksi yang kedua itu ada keakuratan. Itu pendapatnya dicatat ada jasa yang telah dicatat dengan benar. Penilaian kunci yang adanya ada 2, pendapatan yang dicatat didukung oleh pesanan pelanggan yang telah disetujui. Yang kedua, laporan dikirim kepada pelanggan setiap bulan. Nah, pengujian penilaiannya hanya ada 1, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Defisiensi ini tidak ada, dan pengujian substantif transaksinya ada 2, pesanan penjualan dan pesanan pelanggan. Untuk pendapatan yang terkait dengan transaksi yang ketiga, ada posting dan ikhtisar. Itu transaksi pendapatan dimasukkan dengan benar dan ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar. Nah, penilaian kunci yang adanya ada 3. Yang pertama, laporan dikirim kepada pelanggan, komputer secara otomatis membukukan transaksi. 3, file induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar setiap bulan. Nah, pengujian penilaiannya ada 2, mengamati apakah laporan bulan telah dikirim. Yang keduanya, mengamati apakah akuntan membandingkan total file induk dengan akun besar. Defisiensinya tidak ada, dan ujian substansinya transaksi hanya ada 1, menggunakan perangkat lunak audit untuk input dan cross-put jumlah jurnal pendapatan serta menelusuri total ke buku besar umum. Nah, yang ketiga, pendapatan yang berkaitan dengan transaksi itu ada klasifikasi. Itu transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar. Penilaian kunci yang adanya
adanya satu klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Ujian pengendaliannya memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal dan defisiensi tidak ada. Dan pengujian substantif atau transaksinya memeriksa salinan pendapatan demi klasifikasi akun yang tepat. Nah, yang pendapatan terakhir ini pendapatan dicatat pada tanggal yang benar. Pengendalian kunci adanya menelusuri dokumen pengiriman tertentu. Pengujian pengendaliannya memeriksa urutan dokumen pengiriman, defisiensinya tidak ada pengendalian menguji pencatatan tepat waktu. Terus pengujian substantif atas transaksi itu membandingkan tanggal pencatatan pendapatan dalam jurnal pendapatan. Nah, selanjutnya pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Pendapatan yang berkaitan dengan transaksi yang pertama ada kejadian, pengendalian kunci yang adanya ada dua, akuntan secara independen, merekonsiliasi akun bank, dan total base penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ikhtisar komputer. Pengujian pengendaliannya mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, defisiensinya tidak ada, dan pengujian substantif atas transaksinya ada 3. Mereview jurnal penerimaan kas, menelusuri ajuan penerimaan kas, membuat bukti penerimaan kas. Nah, yang kedua, pendapat yang berkaitan dengan transaksi yang kedua, penerimaan kas itu ada kelengkapan. Itu pengendalian kunci yang adanya ada 3. Yang pertama, pricing penerimaan kas, total base penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ikhtisar, laporan, dan terakhir laporan yang dikirim ke pelanggan setiap bulan. Nah, pengujian pengendaliannya ada 2, yaitu mengamati pricing penerimaan kas, mengamati apakah laporan bulan telah dikirim. Definisinya, pricing kas tidak digunakan untuk memverifikasi penerimaan kas yang dicatat. Kemudian substansi atau transaksi dalam kelengkapannya ini ada 2, yaitu memperoleh pricing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya, dan membandingkan pricing dengan salinan slip deposit. Penerimaan kas ketiga, ini ada keakuratan. Pengendalian kunci yang ada 3. Yang pertama ada akuntan secara independen merekonsiliasi akun bank. Total base penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ikhtisar. Yang ketiga, laporan dikirim ke pelanggan setiap bulan. Pengujian pengendaliannya ada 2, yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank dan mengamati apakah laporan bulan telah dikirim. Efisiensinya tidak ada, dan substantif atas transaksinya ada 2, memperoleh pricing penerimaan kas, menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas, dan mempersiapkan bukti penerimaan kas. Pendapatan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas yang terakhir ada posting dan pengikhtisaran. Pengendalian kunci yang adanya ada 3, laporan dikirim ke pelanggan, kedua, komputer secara otomatis memposting transaksi, ketiga, file induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar. Pengujian pengendaliannya ada 2, mengamati apakah laporan bulan telah dikirim dan memeriksa bukti bahwa file induk piutang telah direkonsiliasi. Defisiensinya tidak ada, dan pengujian substantif atas transaksinya menyelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan dan mencuri kredit tertentu dari file induk piutang usaha ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada keakuratan. Selanjutnya ada klasifikasi. Pengendalian kunci yang adanya hanya ada 1, transaksi pengenalan kan setelah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian memeriksa diverifikasi. Ujian substansi transaksi memeriksa pricing untuk melihat klasifikasi akunnya sesuai. Penerimaan kas terakhir pendapatan waktu. Itu pengendalian kunci yang ada bersudahnya mengharuskan pencatatan kas atas dasar harian, mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik tertentu, dan pengujian substantif serta transaksinya membandingkan tanggal deposito per laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan pricing penerimaan kas. Yang pengujian substantif atas rincian saldo pendapatan dan penerimaan kas. Ujian audit yang berkaitan dengan 1 yang pertama ada detail T-in, itu prosedur auditnya memperoleh agent balance piutang usaha dan menelusuri saldo ke buku besar umum, dan yang kedua ada menelusuri seluruh akun dari neraca saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan 1 yang kedua ada eksistensi, itu prosedur audit mereview neraca saldo piutang usaha menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Tujuan audit yang ketiga kelengkapan, yaitu prosedur auditnya menelusuri 5 akun dari induk piutang
agen trial balance. Tujuan audit keempat ada keakuratan. Prosedurnya ada dua, yang pertama melaksanakan prosedur alternatif, yang kedua mereview neraca saldo piutang usaha. Dan audit kelima ada klasifikasi. Prosedur auditnya ada dua, yaitu yang pertama mereview piutang yang tercantum pada agen trial balance, yang kedua menanyai manajemen apakah ada wesel dari pihak terkait. Tujuan audit selanjutnya ada nilai realisasi, yang prosedur auditnya itu ada 3, turunnya 10 akun. Yang kedua membahas dengan manajer kredit, ketiga mengevaluasi apakah penyisian sudah memadai atau belum. Audit terakhir ada hak. Prosedur auditnya yaitu mereview notulen rapat dewan direksi menyangkut adanya indikasi piutang usaha yang digagalkan atau difaktorkan. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian audit yang telah dilakukan, PT Bali Tower Indo Sentra sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip PSAK yang sudah berlaku. Kemudian untuk penyajian saldo akun pendapatan penerimaan kas tidak terdapat saji yang material karena PT Bali Tower Indo tersebut tidak melakukan penjualan barang yang melainkan ada berupa jasa. Jadi PT Bali Tower Indo Sentra tidak terdapat akun persediaan dan pergudangan, dan akun penjualan tersebut diganti menjadi akun pendapatan. Untuk akun yang terkait sudah diklasifikasikan. Kemudian untuk prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas pendapatan memenuhi 5 tujuan audit yang tadi atas transaksi, yaitu penetapan waktu, keakuratan posting dan intisar, dan yang kelima adalah keterjadian dan klasifikasi. Sedangkan prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas penerimaan kas memenuhi 6 tujuan audit atas transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengistiran, klasifikasi, dan pendapatan umum. Untuk prosedur pengujian substantif atas rincian saldo atas pendapatan dan penerimaan kas memenuhi 6 tujuan audit, yaitu detail in, eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, nilai rasio, dan terakhir ada hak. Berdasarkan penjelasan di atas terkait hasil dari prosedur pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rincian saldo, maka audit memberikan opini wajar tanpa pengecualian.